Mau minum kopi? Oke. Terima kasih. Kamu di sini. Aku di sini untuk menemui kamu Tuan Feng, tiba-tiba di lokasi syuting. Dan ini mesin kopi profesional. Apa kopi yang baru digiling rasanya enak? Sepertinya kamu Tuan Feng selalu sangat selektif. Apakah biji kopi ini juga dipilih oleh kamu Tuan Feng? Aku yang memilih. Jamaica Blue Mountains. Bukan Jamaican Alpinis. Bukan Jamaica Uos. Sangat profesional. Aku menantikan kopi pertama kita. Kamu memuji. Ambil kopi pertamaku. Menjadi kopi pertama kita. Kamu berbicara sangat profesional. Kamu datang awal. Semua orang akan datang dalam setengah jam. Berencana bertemu seseorang. Aku terbiasa datang awal. Tidak familiar dengan lingkungan. Lalu aku melihat orang yang aku temui masuk. Aku suka melihat cara mereka berjalan. Kenapa? Bisakah kamu melihat dari cara mereka berjalan? Lihat karakter mereka. Aku terbiasa melihat langkah mereka. Lihat postur mereka. Kamu bisa melihat. Lihat. Apakah mereka radikal atau konservatif? Apakah impulsif atau tenang? Aku bahkan bisa tahu mereka suka kopi. Masih suka teh. Apa sih pekerjaan kamu? Terlihat seperti orang besar. Mau duduk di kantor. Kopi pertama kita. Terima kasih. Aku juga. Bukan orang besar. Apakah kamu membaca buku ini? Ya kamu juga sudah membacanya. Halaman mana yang kamu baca untuk menebak akhirnya? 160 halaman. Penulisnya gagal. Kamu lihat hampir setengah dari tempat ini. Sudah tahu akhirnya. Dan kamu? Aku tidak pernah menebak akhirnya. Jadi aku bisa membaca setiap buku. Ketika kamu masuk, aku pikir itu sutradara yang datang melamar. Sutradara kami baru saja dipecat. Hanya sebentar. Aku tidak seperti sutradara. Karena kamu tidak tertarik dengan adegan ini sama sekali. Karena naskah di meja tidak kamu lihat. Jika kamu benar-benar melamar sebagai sutradara, setidaknya tanya tentang pengambilan gambar. Namaku Suran. Ini kartu namaku. Jika kamu mau, datanglah ke perusahaanku kapan saja. Apa yang harus aku lakukan? Seorang pria yang berwawasan dan berkelas. Melakukan apa saja. Permisi. Aku belum tahu namamu. Ini kartu namaku. Jika kamu mau, aku menyebutmu ke perusahaanku kapan saja. Kamu bisa menjadi sutradara. Karena kamu memiliki selera dan penilaian yang hebat. Mana dari 8 juta cara mati yang menjadi Jika aku favoritmu? lahir dalam keadaan mabuk, mungkin aku bisa melupakan semua kesedihan. Jika kamu, bagaimana kamu akan mengejar Spiderman itu? Jangan tanya aku tentang itu, aku hanya seorang calon pengacara. Jika aku bilang, jangan tembak. Masalah. Bagaimana jika itu jalan Jiang Yang? Kuncinya adalah bos memintamu mengikuti Zhang. Berhenti melakukan hal-hal yang tidak ada untungnya. Aku seorang penembak. Aku bukan paparazzi. Selain itu aku sudah menemukan polanya sekarang. Dia memanjat 3 kali setiap kali. Jadi lain kali seharusnya di Lotus Mansion. Aku memutuskan sebelum dia resmi memanjat. Langsung saja ke Lotus Mansion dan menunggunya. Siap Yukin Spider-Man. Itu panjat tebing. Apa masak aku piut kamu melakukan ini? Kalau bos tahu kamu masih merekamnya, dia akan marah. Aku cuma ingin memotretnya saat dia jatuh dari langit. Dan dia punya mimpi. Dia tidak memanjat semua gedung. Aku menemukan aturannya adalah gedung konser, Menara Lonceng Taichung, Pusat Keuangan dan Pusat Perdagangan Dunia. Aku menemukan dia sepertinya sedang memberikan dirinya mengumpulkan kenang-kenangan. Aku tebak setiap kali dia sampai di puncak. Aku akan mengambil selfie. Kenang-kenangan. Sangat tampan. Cui Dabing.
Tuan Feng, aku sangat berharap bisa menyerahkan semua kontrak iklan Qinyang ke perusahaanmu. Tentu saja dengan syarat yang sesuai. Kamu cocok untukku. Aku percaya. Kamu bukan karena ayahku Feng Xiuwen baru datang mencariku, meskipun keluarga kami kaya. Tapi tujuan utama perusahaanku adalah untuk. Jadi aku butuh kamu memberiku alasan. Kenapa aku harus menolak pesanan lain, mengambil pesanan ini? Kamu tidak butuh alasan. Setiap orang yang memintamu akan memberimu alasan. Yang kamu butuhkan adalah tantangan. Jadi aku akan memberimu pertanyaan. Aku ingin berada dalam iklan yang sama, sekaligus mencerminkan sampo jernih. Menurut karakteristik kulit kepala yang berbeda. Berbagai produk yang dibuat khusus dan untuk menonjolkan semangat merek yang sempurna. Aku akan memberimu perumpamaan. Jika pria seperti novel detektif, seperti 8 juta cara untuk mati, maka wanita adalah dongeng. Mereka akan sangat mudah merencanakan akhir hidup yang sempurna. Pria itu berbeda. Mereka semua petualang. Yang tidak dikenal adalah tantangan bagi mereka. Topik saya adalah dalam iklan yang sama. Fiksi detektif yang ada. Dongeng lain. Selain kontrak iklan. Apa yang baru saja saya katakan tidak berubah. Saya sangat berharap Anda bisa datang bekerja di perusahaan kami. Jika Anda bisa datang, saya akan mendirikan departemen media khusus untuk Anda. Undangan saya tidak berubah. Saya suka pidato Anda tadi. Jika Anda bisa datang ke perusahaan kami, buat salinannya. Saya kira Feng Lufei sudah setuju. Bagaimana ya? Dia tahu saya sudah membaca novelnya, juga meminjamkan saya bukunya, bukan hanya untuk mengembalikan buku. Bicara dengan saya tentang detail kontrak. Terdengar seperti menggoda. Mr. Lee, Direktur kantor pusat akan tiba besok. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Anda pikirkan saja. Apa syaratnya dengan mereka? Halo, apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Saya ingin mencari rumah, lingkungan yang lebih baik, cocok untuk orang tua. Orang tua kami akan kembali menetap bulan depan. Dia berulang kali menyuruh saya mencari bangunan independen. Rumah yang tidak terlalu jauh tanpa terpisah. Punya taman. Saya sedang melewati sini, melihat rumah yang begitu indah di sini. Saya tidak bisa menahan diri untuk datang dan bertanya. Apakah ini tempat tinggal pribadi atau klub? Ini tempat tinggal pribadi. Transfer. Pemiliknya biasanya tidak tinggal di sini. Saya rasa dia tidak akan transfer. Siapa tahu? Uang bukan masalah. Mungkin saya juga bisa menawarkan sesuatu yang dimiliki pemilik rumah. Berbisnis, siapa tahu. Pak, kalau tidak keberatan bolehkah saya meninggalkan kartu nama? Saya akan meneruskannya kepada pemilik rumah. Longpan. Tolong sampaikan padanya. Saya sangat serius ingin membicarakan tentang pengalihan ini.
Saya sudah mencari rumah ini selama 3 bulan. Bolehkah saya bertanya dari mana Bapak kembali ke sini? Bapak bergerak di bidang apa? Jangan tanya tentang itu. Ketika saya bertemu bos Anda saya akan memberitahunya. Dan rumah ini tidak dijual. Bisakah disewakan? Lagi pula dia tidak tinggal di sini. Ini. Anda yang memutuskan. Benar. Saya memberikan uangnya. Anda menyuakan rumahnya kepada saya. Lagi pula bapak kita akan pergi dalam 2 minggu. Bos Anda tidak tinggal di sini. Bagaimana menurut Anda? Pak, tolong pergi. Ini adalah properti pribadi. Lalu mengapa Anda membiarkan saya masuk? Kami kira sedang mengunjungi teman. Pemilik rumah adalah seorang teman. Di mana teman Anda? Pak, tolong pergi. Kembalikan ini pada Anda. Ini berhasil. Saya akan mengirimkannya jika Anda mau. Tidak pantas polisi berpakaian seperti ini. Rumah itu adalah properti pribadi. Pemiliknya adalah Lee King Cheng, orang Singapura. Tidak ada catatan masuk dalam 5 tahun terakhir. Rumah itu dibangun tidak lebih dari 4 tahun yang lalu. Jadi Lee King Cheng tidak pernah datang ke rumahnya. Saya bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar ada? Saya akan membuka pintu segera setelah saya membunyikan bel. Tidak pernah bertanya. Saya pikir ini adalah klub pribadi tanpa tanda. Khusus untuk berbagai orang kaya. Apakah Anda pernah melihat pria ini? Tidak. Dia adalah Xiong Jiajie. Anda harus menghubunginya terlebih dahulu. Rencana kita bisa dimulai. Sepertinya saya harus pergi lebih sering. Benar. Kamu difilmkan sedang panjat tebing. Untungnya fokus berita. Semuanya pada Zhang Dayu. Aku bertemu dengan juru kamera itu. Dia sangat tertarik padamu sekarang. Aku bilang bisakah kamu tetap rendah hati, berhenti difilmkan. Kamu tahu aku punya hobi seperti itu. Meskipun kamu melakukannya untukku. Gelas ini tolong. Keluar. Apa yang akan kamu lakukan saat putus? Aku bahkan tidak mengangkat telepon saat kita putus. Aku bahkan tidak perlu mengangkatnya untuk tahu apa yang kamu. Kenapa aku mencari masalah? Aku hanya tidak ingin melihatmu. Sebanyak apa kamu pikir aku ingin melihatmu? Aku hanya ingin memperjelas semuanya. Aku ingin kamu memberiku penjelasan. Apa ada masalah? Ini tentang kamu dan buah itu. Aku tahu perut kecilmu. Aku akan memberimu penjelasan. Aku sudah bersama Su Guoguo selama setengah tahun. Selain Su Guoguo ada yang lain. Kalau tidak aku keluar jalan-jalan setiap hari. Menyebar waktu. Begitulah. Jika kamu harus bertanya padaku kenapa, aku akan memberitahumu. Aku suka. Zhang Dayu. Bisakah kamu menjadi figur publik? Katakan sesuatu. 3 tahun aku bersamamu. Aku ingin menjadi ibu rumah tangga dengan sepenuh hati. Aku tidak tahan melihat orang lain di mataku. Aku bahkan tidak bisa memegang seorang pria. Kau membalasku seperti ini. Lelakon, kamu seperti ibu rumah tangga kecil. Aku Zhang Dayu terkapar mati di tanah. Sebanyak apa kamu pikir kamu sudah menderita? Aku masih merasa aku yang rugi. Lihat wajahku. Kamu benar-benar tidak perlu melihat pria lain. Bukan karena kamu spesifik secara emosional. Aku sangat tampan. Jangan kira kamu punya beberapa foto di rumah. Itu tidak cukup. Kamu tidak akan mengambil cuti untuk merawatku.
Kamu tidak pernah datang mengunjungi kru. Jemput bandara setiap 3 tahun. Dan terlambat 2 jam. Aku sangat nyata. Jangan perhatikan kemampuan dangkal. Hadiah liburan, itu yang kalian orang asing lakukan. Aku tidak mengerti set ini. Yang aku lihat adalah berapa kali kamu masakan taku. Nonton beberapa film denganku, jalan-jalan malam denganku. Tidak. Aku pria tua Tiongkok. Kamu sudah lama di perusahaan asing. Kamu harus menikah dengan orang asing. Ini liburanmu. Kirim kartu ucapan. Romantis. Makan besar dan nyalakan lilin. Hiburan bubble bar duduk di nightclub. Ini cara orang asing. Aku sangat aneh. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri untuk menuduhku? Kamu mengkhianatiku. Bagaimana kamu bilang aku salah? Oke, aku preman. Kamu mau bertengkar denganku. Aku hanya tidak bertengkar denganmu. Aku tidak di sini untuk berdebat denganmu hari ini. Aku ingin kamu punya suara. Kamu tradisional. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang meninggalkan ini. Aku hanya tidak ingin bersamamu. Kalau mau marah-marahlah beberapa kata. Sekarang semuanya memarahiku online. Tidak merindukanmu. Itu bagus. Kapan kamu akan datang ke rumahku? Bawa barang-barang itu pergi. Cari orang untuk mengirim semuanya. Kamu cari jalannya. Kapan itu cocok? Cari aku saat aku senggang. Kapan kamu? Lagi sibuk belakangan ini. Yero. Kamu wanita yang sangat dingin. Kamu hanya bersemangat saat membalas dendam. Untuk balas dendam. Bisa melakukan segalanya. Kamu wanita tua sekali, Yero. Tidak setua ibumu. Hei. Oke, aku akan pergi ke Lotus Mansion sekarang. Aku sedang pemanasan di klub. Jangan bilang. Kamu di sini. Aku tahu kamu akan datang ke sini untuk latihan. Aku seorang penembak. Aku ingin mengambil foto kamu panjat tebing. Aku pikir kamu hebat. Kamu salah. Tapi orang di Lotus Mansion hari itu pasti. Aku punya video sebagai bukti. Kamu salah, aku benar-benar tidak mengenalmu. Bahkan jika aku salah, itu sebelum kamu memanjat. Bisakah kamu beritahu aku dulu? Aku hanya pemula. Aku sudah berlatih kurang dari sebulan. Aku tidak bisa naik ke gedung seperti Lotus Mansion. Kamu mencari seorang master. Di sana. Jadi bisakah kamu tinggalkan informasi kontak? Tidak nyaman. Perusahaan V. Bagaimana dengan Mari? Mr. Ye sedang rapat. Dia bilang tidak akan kembali sebelum siang. Apa masalahnya? Seperti direktur perusahaan. Jadwal sementara berubah datang hari ini. Tolong hubungi dia kembali. Baiklah, sampai jumpa. Mr. Ye, Mr. Su meminta Jian dan untuk mencarimu. Jika dia bertanya lagi, dia akan bilang kamu akan segera kembali. Oke, mengerti. Halo, ada apa? Hanya tersisa 1/4 halaman. Rekan, silakan turun. Apa? Tidak ada halaman lagi. Lelucon internasional. Masih tadi malam. Mengapa hilang hari ini? Kawan, tolong turun. Apa mereka akan membayar lebih? Kamu pergi dan beritahu pemimpin redaksi Wang untuk bekerja sama dengan perusahaan kami V. Tidak mungkin mendapatkan harga. Tentu saja tidak.
Saya hanya ingin hasilnya. Saya tidak ingin mendengar prosesnya. Sudah berkali-kali saya katakan padamu. Jangan bilang padamu. Kawan, tolong turun. Halo Tuan Su. Akhirnya saya bisa menghubungi Anda. Kemana saja Anda? Cepat kembali. Saya benar-benar tidak tahu di mana saya sekarang. Tapi saya yakin saya akan ditangkap. Anda tidak turun. Saya harus memaksa Anda keluar dari mobil. Jangan tembak. Hei, Yero ditangkap. Apa? Mengapa? Tidak tahu. Sutradara Perancis ini akan segera datang. PR Director sudah pergi. Apa yang dikatakan padamu? Beritahu saya apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Buang. Bagaimana dengan ngebut? Saya benar-benar tidak tahu batas kecepatan di jalan ini. Anda tidak tahu batas kecepatan. Kecepatan terjebak di kota, Bagaimana tidak boleh Anda melebihi 60. mendapatkan SIM Anda? Ini bukan hanya tentang ngebut. Anda mengendarai mobil dan menabrak polisi. Anda tahu. Saya bersumpah. Saya benar-benar tidak melihat polisi datang. Lalu siapa saya? Orang. Polisi. Ini SIM saya. Ini SIM saya. Dan ini kartu nama saya 010492. Saya akan mengganti semua kerugian Anda. Tapi saya harus pergi sekarang. Saya memiliki rapat yang sangat penting. Harus pergi. Jadi saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Maaf. Saya tidak bilang Anda bisa pergi. Bukankah saya sudah minta maaf? Rekan polisi. Paman polisi. Ini pelanggaran pertama saya. Jangan repot-repot dengan saya, oke? Saya secara resmi memberitahu Anda. Anda dicurigai menyerang petugas polisi. Dan ngebut. Kenapa Anda menyetir? Mau kemana? Anda menghancurkan mobil saya. Anda harus membawa saya kembali ke unit dulu, Bu. Siapa kakak Anda? Anda dari perusahaan V. Anda tahu. Saya pikir polisi rakyat hanya tahu bagaimana jika Anda tertarik. Atau pacar Anda. Atau jika keluarga Anda tertarik, Anda bisa menemui saya. Karena kami punya itu. Kegiatan hari terbuka publik perusahaan. Kami menargetkan pengunjung dari seluruh negeri. Biarkan mereka merasakan budaya perusahaan kami. Atau produk bermerek. Saya hanya bertanggung jawab atas bagian ini. Dan produk andalan kami musim ini disebut Kiin. Pernah dengar? Lurus. Kami punya sampo untuk pria. Kami punya sampo. Saya tidak butuh sampo. Saya pakai sabun. Sebenarnya Anda bisa mencoba sampo kami. Sampo kami adalah formula rahasia. Dan ada pusat R&D khusus di Prancis. Jesung peralatan terbaik dari ilmuwan terbaik. Baguskan. Belok kanan. Karena Anda sangat tertarik, saya menyambut Anda ke hari terbuka publik kami. Anda lihat Anda adalah polisi paling tampan yang pernah saya lihat. Dan sangat spesial. Berpengetahuan luas. Dan selera fashionnya sangat bagus. Sesuai dengan citra merek King yang kami. Maaf. Tidak tahu. Apa pantas bilang kalian polisi? Ayolah. Menganggap aku bodoh. Cuma syuting iklan dan blow rambut. Bicara soal sampo bisa bikin aku senang. Bukannya pekerjaanmu di public relations itu cuma manis-manis. Sebenarnya tidak. Kamu memang ganteng dan stylish. Yang penting itu berpengetahuan.
Aku tahu aku ganteng. Dan tidak bodoh. Lantainya harus bersih dan di udara. Lebih baik ada wewangian. Dengan begitu kualitas udara akan lebih baik. Ngomong-ngomong, pindahkan pot bunga ini. Orang Perancis tidak suka. Siapa yang memindahkannya ke sini? Cari beberapa orang untuk bantu. Ngomong-ngomong. Suran. Apa yang harus Yero lakukan? Sutradara Prancis pasti akan bertanya. Apa dia bilang dia ditangkap? Bilang dia pergi ke pesta saudara perempuan. Alasan yang bagus. Ya ayo. Halo. Dia bersamaku sekarang. Aku menemukan Yero. Baiklah. Memindahkan satu pot bunga di kantor polisi. Terima kasih. Mari rayakan siang ini. Tolong kakak. Aku masih harus bekerja. Bosku akan dipromosikan. Itu Suran. Bukannya dia sudah jadi general manager? Dipromosikan jadi presiden. Itu. Tapi sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga dipromosikan. Ini orang sederhana seperti kamu. Aku tidak tahu di mana. Aku masih asisten. Tapi satu asisten presiden Asia Pasifik. Itu sangat berbeda, oke? Dulu aku sering mengikuti Mr. Su. Setiap hari aku melihat direktur penjualan. Atau direktur media atau semacamnya. Setelah itu, yang aku lihat hanyalah direktur besar dari konsorsium besar. Aku melihat seorang pria tampan. Sangat tampan dan keren. Ketika pertama kali dia berbaring di tanah di Taichung dan tertidur. Tapi dia terlihat seperti pemabuk. Tapi dia benar-benar tampan. Ya? Jika kamu menyukainya, beranikan diri. Dengan kondisi kamu sekarang. Seberapa baik yang kamu cari? Itu tidak realistis kan? Apa yang orang bayangkan tentang kamu? Apakah kamu ingin dia menelepon? Tidak. Tapi aku melihatnya lagi hari ini. Dia punya mobil. Alto Bar. Itu BMW. Benarkah? Apakah itu mobilnya? Tidak tahu. Aku ingatkan kamu sekali lagi, kamu tidak berhak menahan saya di sini. Akibatnya akan sangat serius dan sebelum pengacara saya datang, saya berhak untuk tetap diam. Nama saya Wei Xiao. Huruf Danger dan Smile. Jika kamu punya pendapat, kamu bisa mengeluh. Aku melihat kartu nama bisnis itu milikmu. Kamu bilang itu kebetulan. Apakah kamu tidak pergi ke Lotus Mansion? Bagaimana kamu bertemu dengannya? Ya, hasilnya yang di dalam keluar dengan mobil. Hampir menabrakku. Ngebut mengemudi ilegal, sikapnya masih buruk. Karena itu milikmu. Jadi aku tidak melaporkannya ke polisi. Itu tidak seperti gayanya. Sepertinya bosmu. Habiskan sedikit waktu untuk mengenal bawahanmu. Aku mengerti Mr. Wei. Sekarang bosnya buru-buru ingin dia kembali. Bisakah kamu mengangkat tanganmu tinggi-tinggi? Tentu. Anda sudah membawa makanan penutup bulan ini. Tidak masalah. Hari ini tanggal 29.
Lalu bulan depan. Tuan Wei, maaf sekali, merepotkan Anda. Lihat apakah ini milik Anda. Tuan Su, Saya sudah menelepon. mengapa Anda masih membuat laporan kecil? Bagaimana Anda duduk? Apakah Anda dari perusahaan V? Apakah dia manajer umum perusahaan V? Saya sudah menelepon unit Anda dan meminta pemimpin Anda untuk memimpin. Di mana salahnya? Anda hanya tidak punya alasan untuk tinggal bersama saya. Tuan Su, maaf merepotkan Anda. Direktur Y. Benar bahwa polisi itu menelepon saya. Sikap Anda salah. Disiplinkan bawahan Anda dengan baik. Berkendara melebihi batas kecepatan. Berkendara ilegal. Berkendara sambil berbicara di telepon. Tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Tidak bertanggung jawab pada orang lain. Apa kualitasnya? Bagaimana dengan direktur? Mengapa Anda begitu kompetitif? Minta maaf sekarang. Juga apa yang harus dikompensasikan. Ya bahkan Nedonki saya hancur. Untungnya saya bergerak cepat. Kalau tidak saya juga akan hancur. Yero. Bukan gaya Anda melakukan hal seperti itu. Itu bagus. Saya mengakui. Saya punya sikap yang buruk sebelumnya. Bagaimana dengan pengacara? Apakah Anda menunggu pengacara? Maaf Pak Polisi. Saya minta maaf atas perilaku saya sebelumnya. Ambil kembali dan disiplinkan bawahan Anda. Berhenti mengganggu polisi rakyat. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tapi itu benar-benar kecelakaan. Polisi itu. Ya. Kamu punya waktu kurang dari setengah jam lagi. Aku tidak ingin ada kecelakaan lagi terjadi. Coba keberuntunganmu. Lihat apakah kamu bisa bertemu dengannya di sini. Apakah semua orang di departemen penjualan sudah siap? Semuanya sudah di sini. Halo Tuan Jiang, apakah Anda teman media? Wawancaranya di sini. Silakan lewat sini. Apakah Anda kenal dengan Presiden Y kami? Bagaimana dengan 3 VIP yang datang hari ini? Dia spesial dari kantor pusat. Datang untuk merayakan Natal bersama kami. Jika Anda ingin bertanya pendapat saya, aku harus bilang, kantor pusat benar-benar sangat memperhatikan. Saya pikir Anda mungkin salah paham. Anda bukan seorang jurnalis. Anda mungkin melihat saya. Jadi pikir saya adalah seorang reporter. Tapi saya bukan. Apa pekerjaan Anda? Saya seorang fotografer. Maaf? Saya tidak menjelaskan dengan jelas kepada Anda tadi. Siapa yang membiarkan Anda masuk? Tidak ada yang bertanya pada saya saat pertama kali masuk. Maka saya tanya Anda sekarang. Apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Di gedung ini. Sedikit orang yang berani berbicara seperti itu kepada saya. Saya Merkukin and the Secretary. Mencuri informasi dari perusahaan kami. Saya ingin memeriksa kamera Anda. Anda tidak punya hak untuk melakukan ini. Saya punya hak untuk memanggil keamanan. Saya tidak bisa menjamin akan menemukan sesuatu. Tapi saya janji, Anda akan dalam masalah. Maka Anda panggil saja keamanan. Lalu. Sekarang saya punya sidik jari Anda di dompet saya. Ikuti saya ke keamanan. Jangan pergi.
Bagaimana kabarmu? Dia mencuri. Apa yang dia curi? Mencuri dompet saya. Lupakan saja. Ambil kembali. Ya. Benar, kita semua ada di sini. Pergi lihat. Selamat datang. Halo Susan, halo. Halo Tuan MA. Di sini saya ingin memperkenalkan. Ini Suran, ini Tuan MA. Ini Susan Titiaiu, ini Chen Sheng. Selamat datang bertiga. Silakan masuk. Selamat datang Direktur Penjualan Jiangdong. Halo, saya Jiangdong, halo. Yero, Direktur Hubungan Masyarakat. Selamat datang, halo. Dan Direktur Administrasi kami. Direktur Keuangan. Mari kita berikan tepuk tangan meriah, oke? Apakah Anda pemilik klub Riverside? Tuan ini. Ada banyak cara untuk memulai percakapan. Saya merasa aneh seperti Anda. Saya tidak suka berbelit-belit. Sekali kata saya ingin membeli rumah. Beli kalian semua. Saya pikir Anda salah orang. Membeli rumah tidak ada hubungannya dengan saya. Karena Nona Siong tidak mau bekerja sama. Biarkan saja. Sayal, sulit sekali menghabiskan uang akhir-akhir ini. Meskipun saya bukan pemilik rumah, saya temannya. Saya tidak tahu nama Anda, Tuan. Bisakah saya mengerti bahwa Anda sedang berbicara dengan saya sekarang? Bisakah Anda menerimanya? Kebiasaan saya. Selalu. Apalagi Nona Bear adalah seorang cantik. Nama saya N. Aman, nyaman, stabil. Panggil saya Tuan An. Tuan An, bisakah Anda memberikan kartu nama Anda? Saya sudah memberikannya kepada pelayan Anda kemarin. Itu seperti iklan kecil. Apakah Anda punya pulpen? Saya tulis untuk Anda. Tuan An. Panggil aku Tuan An. Keamanan. Keamanan polisi. Aku rasa pikiran Siong Jiajie. Aku hanya ingin melihat siapa diriku. Datang kedua. Dia ingin memeras sedikit minyak dan air dariku. Dia terburu-buru. Hei. Siapa kamu? Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Maaf Nona beruang, aku tidak mendengarnya. Ada apa? Oke. Bisa. Tentu. Kamu yang memutuskan. Oke, itu saja. Oke, itu. Dia ingin bertemu denganku. Sayang sekali kamu tidak pergi ke Hollywood. Kurang dari kamu. Jangan melihatku seperti itu. Aku tidak menjual diriku. Katanya. Sedikit orang di gedung itu berani tidak menjawabnya. Maka itu hanya bosku Suran. Tidak mungkin. Suran terlihat seperti ini. Aku merasa seperti orang lain di perusahaan kami. Direktur penjualan Jiangdong, jika dia menyukaimu.
dan sangat baik padamu. Dia membencimu dan membunuhmu. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana kamu keluar? Itulah intinya. Pemabuk terakhir kali. Tiba-tiba dia muncul di depanku. Bantu aku menghentikannya. Aku pergi sekarang. Seperti apa rupanya? Tinggi dan kurus. Apakah benar Presiden Sukami? Dia juga mengendarai BMW. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Tuan Su. Presiden Sukami juga sangat tampan, juga sangat setia. Suran dan aku adalah satu dunia pada satu waktu. Bagaimana mungkin itu dia? Siapa yang tahu? Mereka orang kaya tidak bisa menjamin mereka punya sesuatu. Jenis alkoholik apa yang kamu suka mainkan? Kamu makan dengan lembut. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Tidak tahu apa yang dia katakan padamu. Tang Kiki, aku masih ingat namamu. Oke, sekarang aku mengerti. Orang itu pasti dari Departemen RD. OS aneh itu di Departemen RD kami. Kaya dan aneh. Mereka semua Frankenstein. Ilmuwan. Apa kamu mengabaikan mereka? Dia punya otak seorang ilmuwan. Keberanian yang berani. Pria itu tampan. Ini terlalu sempurna. Iki. Jadilah realistis. Jangan penuh dengan fantasi, oke? Dia seorang alkoholik. Aku pikir dia lucu. Apa kamu ingin aku berterima kasih padanya? Ini kedua kalinya dia menyelamatkanku. Terserah kamu. Ini tentang rencana King Yang. Ceritakan padaku ceritanya. Gambar seorang pria. Sukses, percaya diri. Memikat. Dekat. Ada poin yang lebih penting. Pria ini pasti punya aturan. Jika ada dua jalan di depannya. Satu sisi adalah jalan yang mulus. Di sisi lain adalah jalan petualangan dan tantangan. Dia bahkan tidak berpikir. Pasti akan memilih jalan menuju petualangan. Karena itu sifatnya. Bahkan jika dia memilih berkali-kali. Satu-satunya jawaban adalah ini. Hanya tantangan yang bisa dinamis dan menarik. Seperti Tuan Su. Semua kecuali kalimat terakhir. Itu saja. Aku bilang itu dekat. Secara pribadi aku pikir aku sudah memahami konsepnya. Aku masih ingin tahu. Bagaimana kamu akan bersikap? Tantangan pria itu. Masih dalam proses. Kamu bisa pergi ke PR. Dapatkan latar belakang yang jelas. Aku yakin itu akan Terima membantumu. kasih. Mr. Su. Ini ada dokumen. Butuh tanda tanganmu. Di mana botol Romane Contiku? Bukankah kamu menyuruhku mengirimnya ke klien? Tahukah kamu? Aku belum pernah bertemu seseorang yang begitu fasih. Baiklah. Tapi ketika aku melihatnya pergi tadi, tidak terlalu bahagia. Karena aku tidak bisa terlalu bahagia di depannya. Kami adalah parti A, harus memiliki penampilan parti A. Benar, kamu cepat bantu aku ke Departemen Hukum. Mereka tahu. Oke. Kembali begitu cepat. Apa kamu buru-buru menandatangani denganku? Tentu saja aku pikir. Tapi aku baru saja mendapat telepon. Aku dengar perusahaanmu akan ada pers atau. Aku khawatir itu akan mempengaruhimu. Karena seseorang menyebarkan rumor tentangmu. Bagaimana dengan aku? Tentang masa lalumu. Dan itu membuatku kembali dari luar negeri. Situasi saat ini tidak baik untukmu. Jadi kamu tidak akan menandatangani denganku untuk saat ini. Aku tidak ingin membuang waktu dan energi. Selalu mulai. Kantor pusat mengirim kami kali ini. Ada penempatan personel penting untuk. Tentu saja. Juga sekalian habiskan malam Natal dengan. Aku merasa terhormat untuk mengumumkan. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada Mr. Lee Zihui. Kamu dan timmu selama bertahun-tahun. Prestasi luar biasa untuk perusahaan V kami. Dan reputasi yang sangat baik.
Sungguh sulit kehilanganmu. Ini untuk kita. Juga keputusan yang sangat sulit. Zhihui bisa mengatakan kepergianmu adalah kerugian besar bagi wilayah Asia Pasifik kita. Tapi tanpa diragukan lagi, beruntung untuk Timur Tengah. Maaf. Apa maksudnya? Timur Tengah. Kamu adalah presiden baru kami untuk Timur Tengah. Kami akan bersamamu setelah tahun baru. Bertugas di kantor pusat Timur Tengah di Riyadh. Dan masih banyak lagi. Mr. MA. Saya tidak mengerti. Untuk memindahkan saya ke Timur Tengah. Saya tidak familiar dengan sana. Saya milik di sini. Teater Cina. Saya seperti bebek di sini. Dan saya telah membangun jaringan penjualan yang kuat. Ada juga sumber daya manusia yang baik. Lebih penting lagi, saya berhasil mengendalikan biaya operasi dan meningkatkan pangsa penjualan. Saya tidak bisa menemukan alasan untuk pergi. Emma, ini tidak adil untuk saya mengerti. Tidak adil. Saya pikir ini adalah kepercayaan kantor pusat kepada Anda. Timur Tengah membutuhkan lebih banyak pengalaman Anda. Dan kami senyo percaya pada kesehatan Anda. Kami tahu Anda tidak akan menolak. Saya ingin menolak. Istri saya pasti akan menentang pergi ke. Saya ingin memikirkan keluarga saya. Kami telah menyiapkan kondisi yang sangat baik untuk Anda. Beri saya minyak. Semangat Zhihui. Kami percaya padamu. Pulang hari ini dan tidur nyenyak. Selamat malam Natal. Bangun besok dan jadilah pejuang lagi. Setelah Anda mengatur urusan Timur Tengah, kami akan bertemu di kantor pusat Paris. Bukankah kita semua datang dengan cara ini? Hadiah kecil dari saya atas nama perusahaan. Kaleng minyak Timur Tengah sebagai kenang-kenangan. Selamat. Halo semuanya. Mereka semua sudah di sini. Susan Wang yang datang dari kantor pusat NC. Bacakan kami beberapa berita penting. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Presiden Anda. Menerima medali kontribusi khusus yang dikeluarkan oleh Kemudian saya umumkan, Presiden Lee Zhihui akan berpamitan kepada kita, meninggalkan Asia Pasifik. Dia menuju ke Timur Tengah untuk membuka jalan baru. Jangan lihat saya baru tahu. Jangan gugup. Penunjukan berikutnya. Hanya perubahan kecil. Biar saya umumkan struktur personel baru kepada Anda. Kita tahu Asia Pasifik, terutama Tiongkok Raya, memiliki tim yang sangat baik. Jadi kami hanya melakukan beberapa perubahan kecil. Saya akan menggantikan posisi Presiden Lee Zhihui. Di saat yang sama saya juga akan berdiskusi dengan Jenderal. Bersama-sama bertanggung jawab atas manajemen Tiongkok Raya. Mr. Su, gadis itu keterlaluan. Ini hanya perebutan kekuasaan. Sejak kapan Presiden wilayah Asia Pasifik harus bertanggung jawab bersama atas Tiongkok Raya? Hei, apakah Anda menebak hasilnya? Saya cukup senang. Anda bisa berhenti mengganggu saya. Saya akan terus menelepon Anda. Proses balas dendam dimulai sekarang. Saya senang memukul Anda. Permainan kembali. Seberapa jauh menurut Anda dari nasib buruk berikutnya? Seberapa jauh? Saya rasa tidak jauh. Saya dengar Anda punya kucing di atap rumah Anda. Belakangan ini semakin dingin. Menurut Anda, apakah dia masih di sana?
3 direktur. Suran adalah kandidat yang saya rekomendasikan. Mengapa tidak biarkan dia langsung menggantikan saya? Malahan itu akan melemahkan haknya. Kami juga tidak punya cara. Ini keputusan sementara. Kami mendengar beberapa di kantor pusat, desas-desus yang tidak menguntungkan tentang Suran. Jadi sementara membekukan penunjukannya. Biarkan aku yang urus. Bolehkah aku tahu rumor apa ini? Penipuan bisnis. Tentang pengalamannya di Amerika Serikat. Hai, di mana Departemen RD? Kamu pasti baru di sini. Aku tidak tanya jelas saat melapor hari itu. Silakan pergi ke lantai 2. Oke, terima kasih. Hei, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Aku sekarang di platform di lantai atas. Aku menemukan sesuatu yang menarik di sini. Ada yang punya anak kucing di sini. Ini mangkuk makanan kucing. Dan sebuah baskom. Tapi aku tidak tahu siapa yang memeliharanya. Apakah itu pelayan atau koki di sini? Itu kucingmu. Kenapa kamu di sini? Ikuti aku. Untukmu. Hadiah Natal. Terima kasih telah menyelamatkanku waktu itu. Terima kasih juga telah membantuku kemarin. Jangan kemari lagi untuk berkeliaran di masa depan. Kenapa? Ini atapnya. Pakai sepatu hak tinggi berbahaya. Hei, bagaimana pemandangan di atap? Apa yang kamu mau? Tidak ada, aku hanya ingin mengingatkanmu. Staf hotel pergi ke perayaan Natal. Pembersih pulang lebih awal. Sampai jam 9 pagi. Tidak ada yang akan ke atap. Kamu gila. Jangan terlalu bersemangat. Aku hanya ingin mengucapkan selamat Natal padamu. Dan menyelesaikan panggilan ini. Ponselmu juga akan pergi ke Natal.
Ada siapa di sana? Panggil seseorang. Sinyal ponselku terblokir. Ada siapa di sana? Ponselku juga terblokir. Bagaimana dengan Tuan Su? Aku bukan ekor kecilnya. Bagaimana aku tahu di mana dia? Jadi bagaimana kamu menjadi asistenmu? Hei, Bagaimana dengan Tuan Su? Di luar area layanan. Kamu terus meneleponnya. Apakah ada seseorang? Hari ini adalah malam Natal. Semua orang sibuk di bawah sana. Tidak ada yang akan datang ke atap. Tidak masalah, tidak masalah. Mereka tidak akan datang bekerja sampai jam 9 besok pagi. Kita berdua akan mati kedinginan jika tetap di sini semalaman. Apakah kamu tidak pernah takut kedinginan? Apa yang kamu suka ketika mabuk? Tidur di udara terbuka. Kamu sama sekali tidak takut kedinginan. Tapi sekarang tidak ada anggur. Hanya ini. Bagaimana dengan ini? Apakah kamu masih terhubung? Masih tidak ada kontak. Menurutmu kamu terus meneleponnya begitu? Bisakah seseorang di bawah mendengar? Setidaknya tidak terlalu dingin. Saya tidak akan menggunakan cara kamu bernapas. Kapan petugas kebersihan hotel akan datang? Tidak benar-benar sampai besok pagi. Apakah kamu pikir saya bercanda denganmu? Ada fungsi apapun? Tidak perlu berbicara. Hanya berteriak. Lihat, semua siap. Sedang menunggu kita. Terima kasih Susan. Ayo Tuan MA. Chen Sheng. Tuan Li datang ke eksekutif senior kita. Selamat Natal. Selamat datang di perusahaan V kami. Direktur Jiang, saya bersulang untukmu. Saya tahu kamu adalah juara pemasaran. Saya juga tahu bahwa kamu adalah tim yang dibawa oleh saya. Kamu adalah teman baik. Saya bergabung dengan perusahaan. Bukan karena saya teman baik atau rekan lama Su. Tapi karena kekuatan saya. Tentu saja kamu tidak boleh salah paham. Maksud saya ingin mendengar pandanganmu. Karena kamu adalah teman baik. Kamu lihat Mr. Su tidak datang malam ini. Apa kamu punya pendapat tentang aku? Atau tidak puas dengan pengaturan personel kami? Tidak apa-apa, katakan saja. Aku pikir kamu salah paham. Mr. Su sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia pasti ada urusan lain. Itu yang terbaik. Aku pribadi sangat menghargaimu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Ayo biarkan aku bersulang untukmu. Selamat Natal.
Aku tidak boleh menangis. Harus bagaimana?